Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Risma dalam serial pembelajaran biologi kelas 10 tentang keanekaragaman hayati. Kali ini KD-nya terdiri dari menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Dapat keterampilannya menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Peta konsepnya, tingkat keanekaragaman hayati, keunikan dari keanekaragaman hayati Indonesia, serta upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan variasi-variasi atau perbedaan-perbedaan pada makhluk hidup, di mana keanekaragaman hayati terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen, ini contohnya, coba perhatikan, ada anyelir beraneka ragam warnanya, itu satu jenis, bunga mawar, juga bahkan ada yang warnanya bercampur semua seperti batik. Kemudian ada bougainville, ada warna pink, oranye, putih, merah. Kemudian ada ayam dengan pial yang bervariasi. Ini semua adalah satu jenis. Jadi keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi dari susunan gen dalam suatu spesies kita sebut sebagai keanekaragaman tingkat gen. Contoh yang lain pada kucing, terdapat variasi panjangnya bulu seperti pada Angora yang bulunya panjang, kucing siam, kucing Bernese, semuanya bulunya bervariasi, tapi masih satu spesies yaitu Felis catus. Kemudian juga sapi Bali, sapi Jawa, sapi Sumatera jika disilangkan dengan sesamanya akan menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, berarti sapi Bali, sapi Jawa, dan sapi Sumatera itu masih satu spesies, tetapi dia berbeda varietas. Keanekaragaman tingkat jenis. Coba perhatikan gambar jeruk Bali dan jeruk nipis. Apa bedanya? Ya, bedanya ada pada buahnya. Jeruk Bali lebih besar, jeruk nipis lebih tipis. Jeruk Bali itu bahkan daunnya juga lebih besar, jeruk nipis lebih kecil. Tinggi batang juga jeruk Bali lebih besar, jeruk nipis lebih kecil, dan juga warna isinya jeruk Bali itu merah atau pink, jeruk nipis itu putih, sedangkan rasanya juga berbeda. Jadi jika disilangkan dengan antara jeruk Bali dengan jeruk nipis, tidak menghasilkan keturunan yang fertil, jadi keturunannya mandul. Nah, ini dia berada dalam satu genus, jadi sudah berbeda spesies tapi masih satu genus. Ada juga berbeda spesiesnya tapi masih satu famili. Contohnya untuk kacang tanah dan kacang hijau, di mana kacang tanah genusnya adalah Acarachis, kacang hijau genusnya Vigna, sedangkan familinya adalah Leguminosae. Jadi ini juga keanekaragaman tingkat jenis. Pada hewan contohnya pada kucing kampung, kucing Amerika, dan jenis kucing lainnya. Kemudian pada ayam dan itik juga beraneka-ragaman pada tingkat jenis dan berbeda dan berada pada satu famili. Berikutnya adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Interaksi di antara kondisi lingkungan yang berbeda-beda dengan kelompok faktor biotik menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Ekosistem ini ada yang darat dan ada juga akuatik. Nah, kalau kita perhatikan makhluk hidup yang berada di dalamnya atau yang
sesuai untuk hidup di masing-masing ekosistem itu ada kemiripan juga dengan yang ada di ekosistem yang lain, tapi pada umumnya mereka sudah berbeda jenis dan ekosistemnya juga berbeda, walaupun ada yang mirip, misalnya berada pada tingkat genus, ada yang berada pada tingkat family, ordo, dan seterusnya. Jadi beraneka ekosistem maka menyebabkan individu yang bisa beradaptasi di dalamnya juga akan berbeda. Keanekaragaman itu kita sebut tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati di Indonesia mempunyai keunikan. Ya, keunikannya adalah adanya fauna yang bertipe oriental, australis, dan peralihan. Ada juga tumbuhan yang bertipe Malaysiana, ada tumbuhan dan hewan endemik, dan ada tumbuhan dan hewan langka. Penyebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi atas 3 wilayah, yaitu wilayah barat, wilayah tengah atau peralihan, dan wilayah timur. Untuk wilayah barat disebut sebagai daerah oriental. Ciri makhluk hidupnya adalah mamalia berukuran besar seperti gajah, banteng, harimau, Sumatera, kemudian primata, kemudian burung yang warna bulunya tidak menarik. Sedangkan australis mamalianya berukuran kecil, kemudian ada mamalia berkantong, warna bulu burungnya bervariasi. Untuk daerah peralihan merupakan daerah peralihan antara oriental dan australis. Wilayahnya yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Contoh hewannya memiliki ciri yang khas seperti komodo, babi rusa, anoa, dan burung maleo. Flora Malaysiana adalah flora multivolume yang menggambarkan tumbuhan vaskular Malaysia. Kawasan biografis yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Papua Nugini. Nah, untuk tumbuhannya seperti ini, antara lain ini mirip di biografis ini. Antara lain ada aloe vera atau lidah buaya, ada kantong semar, ada insektarium, insektivora maksudnya, maaf. Ada insektivora, ada tumbuhan paku, ada padi-padian, ya kacang-kacangan, lumut bahkan. Nah, ini termasuk flora Malaysiana. Kemudian hewan langka seperti badak Sumatera, harimau Sumatera, tapir, dan komodo. Tumbuhan langka, matoa, gandaria, badali, sawo kecik, dan bendo Arthrocarpus. Memiliki juga hewan dan tumbuhan endemik, di mana tumbuhan ini khas hidup di wilayah tertentu saja, terbatas penyebarannya. Contohnya komodo di Pulau Komodo, badak bercula 1 di ujung kulon, babi rusa, musang Sulawesi, tarsius. Kemudian tumbuhan endemiknya seperti Rafflesia di Sumatera, Rafflesia borneis di Kalimantan. Ya, demikian presentasi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.